Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Ismulyana Jan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, perkenalkan saya Putri Risma Afriani dengan MPM 21522075 dan rekan saya Faisal Ramadan dengan MPM 21522075. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi komunikasi perubahan organisasi. Apa itu komunikasi perubahan organisasi? Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Konsep komunikasi perubahan organisasi. Menurut etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang berarti pemberitahuan atau perkataan, pikiran. Bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Berarti orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna mengenai apa yang disampaikan. Menurut Karl Hofland, komunikasi adalah proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mempengaruhi dan meyakinkan orang lain untuk mengubah cara berpikir dan bertindak. Dalam komunikasi perubahan organisasi, terdapat 10 elemen penting dalam proses komunikasi, yaitu pengirim pesan atau sender, proses encoder, pesan atau message, channel atau media, proses decoding, penerima pesan atau receiver, noise, feedback, konteks, dan lingkungan. Dalam elemen komunikasi yang pertama, yaitu sumber informasi atau source, sumber atau pengirim berita memainkan langkah pertama dalam proses komunikasi. Dalam proses kerjasama keorganisasian, mungkin seorang manajer atau seorang karyawan yang menjadi sumber informasi atau yang menyampaikan pesan. Yang kedua, perubahan berita dalam sandi atau kode, encoding. Langkah kedua ini, encoding the message, mengubah berita ke berbagai simbol-simbol atau verbal yang mampu memindahkan pengertian seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka gerakan, ataupun kegiatan. Pesan-pesan dapat berupa pengetahuan atau knowledge, uji coba atau past experience, perasaan atau feelings, sikap atau attitudes, atau emosi, emotions. Pesan atau message merupakan hasil dari penyandian, encoding. Persepsi-persepsi mental atau maksud dari komunikator dinyatakan dalam bentuk pesan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ekspresi wajah serta gerak yang akan ditransmisi. Saluran atau channel merupakan jalur yang menghubungkan komunikator dengan komunikan melalui mana pesan disampaikan. Pesan yang diterima terlebih dahulu diuraikan sandinya atau decoding oleh penerima atau komunikan untuk melihat referensi pesan bagi si penerima. Dengan demikian, komunikasi yang berorientasi kepada penerima mempunyai kemungkinan besar untuk sukses daripada komunikasi yang terstruktur berdasarkan perspektif komunikator. Pengertian atau penerjemahan kembali berita atau decoding. Langkah kelima dalam proses komunikasi ini menyangkut pengertian simbol-simbol oleh penerima. Proses ini dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, praduga, dan gangguan di sekitarnya. Reaksi atau feedback dari penerima atau pesan yang diterima. Hal ini dapat diketahui dari proses umpan balik atau feedback. Proses komunikasi berlangsung secara dua arah atau two-way communication. Umpan balik yang diterima oleh komunikator dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah pesan telah diterima dan menghasilkan tanggapan sesuai dengan yang diinginkan, atau apakah pengertian pesan yang diinterpretasi oleh komunikan sesuai dengan meaning pesan yang dimaksudkan oleh komunikator. Komunikasi perubahan organisasi. Proses penyampaian informasi dan pesan yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi bertujuan untuk membantu karyawan memahami, menerima, dan mendukung perubahan tersebut. Melibatkan berbagai aspek seperti perubahan dalam kebijakan, prosedur,
teknologi, atau struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja dan adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Media perubahan organisasi. Perubahan budaya suatu organisasi tidak muncul begitu saja dari suatu penghampaan. Perubahan organisasi itu dibentuk dan dikembangkan sesuai dinamika dan perkembangan suatu organisasi. Beberapa unsur perubahan organisasi terbentuk ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, visi dan misi organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal, kemudian kepemimpinan, lalu budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, komunikasi yang efektif, network atau jaringan, dan evaluasi dan pengukuran. Peran media perubahan organisasi. Media organisasi secara lebih fleksibel dapat membantu pihak manajer suatu organisasi untuk menanamkan, memelihara, dan memperkenalkan perubahan yang berkaitan dengan budaya organisasi. Beberapa peran media perubahan organisasi diantaranya yaitu 1. Komunikasi dan penyebaran informasi. 2. Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan konsisten. 3. Membangun pemahaman dan penerimaan. 4. Mendukung partisipasi dan keterlibatan. 5. Membangun motivasi dan semangat. 6. Memantau dan mengevaluasi kemajuan. Pemahaman perubahan organisasi. Proses dalam menanamkan perubahan organisasi pada anggota dapat dilakukan melalui berbagai cara hubungan organisasi. Menurut Terry dan Delingi, cara tersebut melalui media, yaitu yang pertama, media wawancara khusus, rapat kerja atau konferensi dalam organisasi, dan pembicaraan telepon, lalu penerbitan, surat edaran, papan pengumuman, plakat laporan tahunan anggota dalam suatu organisasi, lalu surat yang dikirim langsung pada pegawai, dan film, slide, dan alat lain yang serupa. Mempertahankan nilai-nilai dalam perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan tata nilai yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi yang sifatnya dinamis dan mampu untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Dinamika perubahan budaya organisasi menurut Robin tahun 2001 bagian 180 memberikan sebuah karakteristik budaya organisasi yang dinamis sebagai berikut, yaitu 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. 2. Perhatian terhadap detail. 3. Berorientasi pada hasil. 4. Berorientasi pada manusia. 5. Berorientasi pada tim. 5. Agresif. Dan terakhir 6. Stabil dan stability. Mempertahankan budaya perusahaan lewat media yang diberikan isyarat di sini dini bahwa erosi budaya perusahaan sedang berlangsung. Mensosialisasikan perubahan organisasi. Sosialisasi organisasi adalah proses yang dialami oleh anggota organisasi untuk menghargai tata nilai yang dapat mendorong untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Melalui jaringan sosialisasi suatu organisasi, orang berusaha pertama kali adalah mencapai tingkat kinerja individu yang tinggi. Cara mensosialisasikan perubahan organisasi diantaranya yang pertama dengan cara komunikasi yang jelas dan terbuka, yang kedua dengan cara keterlibatan karyawan, yang ketiga membuat materi sosialisasi yang menarik, dan yang terakhir memberikan dukungan dan pelatihan. Baik, itulah serangkaian penjelasan mengenai materi komunikasi perubahan organisasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dalam pembahasan kita kali ini dapat meningkatkan ilmu komunikasi di dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.